Datang di Pandora. Terus kita ngomong bareng lagi. Ya. Podcast Andalan Pandora. Halo kawan pajak, selamat datang di Pandora, podcast andalan Pandora. Hari ini bersama saya Nisa dan rekan saya Arif. Kami dari penyuluh KPP Pandora. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para kawan pajak ya dengan kontribusinya, sehingga kami ya di KPP Pandora dan DJP secara nasional di akhir Desember 2021 ini telah berhasil mencapai target penerimaan yang dibebankan kepada kita. Dan itu semua tidak terlepas ya dari kontribusi kawan pajak semua. Mungkin itu yang kita sampaikan ke kawan pajak untuk sebelum kita mulai. Nisa, silakan Nisa. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa nih Pak? Iya, apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini Nisa? Kalau berdasarkan pengalaman beberapa kali edukasi yang kita sampaikan ke wajib pajak, ini ternyata banyak dari kawan pajak yang berminat dengan tema SPT Masa PPh Unifikasi Pak. Oke. Jadi hari ini kita rencananya mau ngebahas tentang tema tersebut. Baik kawan pajak, memang saya pribadi terus terang ya di WA saya ataupun di WA kantor ya, banyak sekali kawan pajak ya, khususnya wajib pajak yang terdaftar di KPP Pandora yang menanyakan, Pak, kita diberikan pencerahan nih terkait SPT Masa PPh Unifikasi yang mungkin ya kawan pajak sudah dengar ya selama mungkin setahun 2 tahun terakhir ya, bahwa aplikasi tersebut sangat-sangat sederhana dan sangat membantu ya, bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke. Jadi Pak, sebenarnya apa sih SPT Masa PPh Unifikasi ini? Apa jenis SPT baru atau gimana Pak? Jadi SPT Masa PPh Unifikasi ini Nisa, ini bukan merupakan laporan yang baru ya. Ini sebenarnya hasil ya dari semangat DJP untuk selalu mengembangkan profesionalisme, untuk selalu ya meningkatkan pelayanan kita kepada para wajib pajak, kepada para kawan pajak ya, terutama ya untuk kemudahan tentunya dalam rangka wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, SPT Masa PPh Unifikasi ini sebenarnya merupakan gabungan nih saya dari beberapa pelaporan SPT Masa PPh sebelumnya ya, yang dimana tadinya dilakukan satu persatu, maka dengan SPT ini maka semua jenis SPT Masa PPh tadi ya sudah atau bisa atau dapat dilakukan dalam satu aplikasi saja. Nisa tahu jenis PPh apa saja yang bisa ini nih kita proses dengan aplikasi Ibu-Pot Unifikasi ini? Kalau yang bisa kita proses melalui SPT Masa PPh Unifikasi ini ada 5 jenis SPT Masa PPh ya. 5 jenis SPT Masa PPh. Wah, cukup ini ya, cukup banyak ya. Iya, jadi yang pertama ini ada SPT Masa 4 ayat 2, lalu kemudian SPT Masa pasal 15, lalu kemudian SPT Masa PPh pasal 22, lalu kemudian 23 dan yang terakhir 26 Pak. Oke, 23, 26. Oh, berarti hampir semua SPT Masa PPh. Tapi kawan pajak pasti menunggu nih satu jenis PPh Masa apa yang nggak disebut nih? Apa tadi Nisa yang nggak kita akomodir dalam aplikasi Ibu-Pot Unifikasi ini adalah? SPT Masa 21 Pak. Oke, SPT Masa PPh pasal 21. Mungkin kan pajak bisa juga ini ya maklumi ya bahwa jenis pelaporan SPT Masa PPh pasal 21 saat ini tentunya sedikit berbeda ya dengan pelaporan SPT Masa PPh lainnya, karena kita ada pelaporan secara massa, juga nanti ada rekapitulasi perhitungan tahunan ya di masa Desember. Pertanyaan saya nih ke Nisa nih, langkah awal atau syarat utama apa sih yang bisa atau saya balik lagi yang bisa menggunakan aplikasi Ibu-Pot Unifikasi ini? Siapa yang usernya gitu Nisa kira-kira? Yang bisa menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi ini semua wajib pajak. Semua wajib pajak? Betul, semua wajib pajak yang memang punya kewajiban lapor SPT Masa, salah satu dari 5 SPT Masa yang tadi saya sebutkan, maka bisa menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi ini Pak. Jadi mungkin kawan pajak perlu tahu juga nih saya bahwa SPT Masa Unifikasi ini sebenarnya sudah diinisiasi sejak 2019 ya, 2019 lanjutkan 2020, namun di waktu yang lampau ya hanya wajib pajak tertentu yang menjadi
pilot project gitu nih saya untuk memastikan ya, bahwa aplikasi ini benar-benar sudah siap untuk diimplementasikan kepada semua wajib pajak. Baik, kalau mungkin Nisa sebagai anak muda nih, pertanyaan saya nih, di mana kawan pajak ya, bisa mengakses aplikasi iBupot Unifikasi ini? Oke, jadi nanti iBupot Unifikasi ini para kawan pajak ini bisa akses melalui laman DJP Online. DJP Online ya. Betul. Oke. Nanti masuk ke menu laporan, lalu kemudian pra pelaporan. Oke Nisa, mungkin saya atau kita ya selama ini sering mendapat pertanyaan ya, dari kawan pajak terkait di launchingnya suatu aplikasi baru misalnya. Pak, kok di menu saya tidak muncul nih aplikasi tersebut. Bagaimana solusinya Nisa? Nah, kalau misalkan kawan pajak ini sudah mau menggunakan SPT Unifikasi tapi ternyata belum masuk di menu pelaporannya, maka kawan pajak ini bisa masuk ke DJP Online, lalu kemudian masuk ke menu profil. Iya, pastikan ya aksesnya sudah dicentang untuk iBupot Unifikasinya. Oke, jadi jika belum muncul, silakan kawan pajak masuk ke profil, lalu dicentang aplikasi ini gitu ya, dipilih. Betul, silakan ya. Aksesnya ditambahkan, Pak. Oke, baik Nisa ya. Jadi setelah kita bisa masuk ya di halaman DJP Online, maka seperti aplikasi lainnya nih ada syarat utama ya menggunakan aplikasi tersebut. Apa itu Nisa? Karena aplikasi ini kita aksesnya melalui DJP Online ya kawan pajak, tentunya dokumen yang perlu disiapkan adalah nomor EVIN. Nomor EVIN. Betul, agar kawan pajak bisa masuk ke DJP Online. Saya rasa kawan pajak semua sudah punya ya EVIN ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, karena ini lapornya via iBupot Unifikasi ini, maka pada saat lapor ini butuh namanya sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik, oke. Betul, Pak. Nah, sertifikat elektronik ini kira-kira sama nggak Pak sama yang dipakai untuk iBupot dan untuk e-faktur, Pak? Iya. Jadi kawan pajak ya, sertifikat elektronik ini bagi kawan pajak yang selama ini sudah melaporkan atau terdaftar sebagai PKP ya, dan melaporkan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-faktur, ataupun selama ini sudah menggunakan aplikasi iBupot, maka sertifikat elektronik yang kawan pajak miliki masih atau dapat digunakan ya dalam menjalankan atau menggunakan aplikasi iBupot Unifikasi ini. Gitu. Jadi tidak perlu untuk mendaftar atau mendapatkan sertifikat elektronik yang baru, kecuali kecuali jika sertifikat elektronik yang dimiliki oleh kawan pajak sudah daluarsa. Jadi kita tahu ya bahwa sertifikat elektronik berapa lama masa berlakunya? Bisa? 2 tahun ya. Oke, 2 tahun ya. Jadi kawan pajak agar mengecek kembali ya masa berlaku sertifikat elektronik. Jangan sampai kita sudah mau menggunakannya ternyata sudah daluarsa. Betul sekali. Mungkin Nisa, kita gantian nih, kita nanya ke Nisa ya. Kita sudah masuk di aplikasinya, mungkin sedikit lebih dalam lagi nih secara teknis nih. Ketika kita mau menginput atau mungkin mengentry data ya di dalam aplikasi iBupot Unifikasi ini, kira-kira bagaimana sih cara pengentrian atau penginputan data di iBupot Unifikasi ini, Nisa? Kalau untuk cara perekaman bukti potongnya, ini ada 2 ya kawan pajak caranya. Yang pertama bisa melalui key-in, artinya bisa input langsung ke dalam aplikasi online-nya. Atau kalau misalkan kawan pajak punya datanya banyak, kalau misalkan menggunakan key-in tentunya akan merepotkan, jadi bisa menggunakan mekanisme impor. Oke. Baik. Jadi kalau mungkin transaksi tidak terlalu banyak ya, penginputan bisa satu persatu ya dengan metode key-in ya tadi istilahnya ya. Namun jika cukup banyak lawan transaksi yang kita lakukan pemotongan PPh, maka bisa menggunakan mekanisme impor data. Impor data mungkin bisa jelaskan sedikit, itu filenya dapat kita download dari mana tuh Nisa? Dari aplikasi iBupot Unifikasinya sendiri Pak. Oke. Di sana disediakan link untuk download skema impor. Oke, jadi sudah disediakan ya, cukup membantu saya rasa. Oke, apalagi ya mungkin ini Nisa terkait penginputan ya lawan transaksi nih, apa yang perlu kita siapkan oleh kawan pajak nih ya sebagai pemotong atau pemungut PPh? Kalau untuk data lawan transaksi kita lihat lawan transaksinya dulu Pak.
Laporan transaksinya ini wajib pajak dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri atau luar negeri, kita bedakan dulu ya pertama. Kalau misalkan dalam negeri, yang perlu disiapkan adalah nomor NPWP. NPWP. Atau kalau tidak ada NPWP bisa diganti dengan NIK. Oh, NIK ya. Jadi kawan pajak, jika lawan transaksi kita adalah wajib pajak badan, maka syarat mutlaknya ya lawan transaksi harus mempunyai NPWP. Namun jika lawan transaksinya adalah wajib pajak orang pribadi, kita tanya dulu ya, apakah NPWP sudah mempunyai? Jika tidak mempunyai, maka diganti dengan NIK. NIK. Betul. Sama nggak sih antara NPWP dan NIK dalam aplikasi ini, Nisa? Perbedaannya apa? Ada sedikit perbedaan. Kalau NPWP pada saat kita input maka muncul otomatis nama wajib pajaknya. Oh, jadi langsung validasi ya Betul. ke database kita ya? Kalau misalkan kita input NIK, kita harus input manual juga namanya, baru lakukan proses validasi ke data Dukcapil. Jadi misalnya data Dukcapilnya misalnya nggak sinkron, pasti nggak bisa diterima ya di aplikasi ini. Jadi Baik, pastikan datanya sesuai ya kawan pajak. Baik, jadi memang aplikasi ini juga tadi ya seperti semangat di awal bahwa ini terjamin ya validitasnya karena semua informasi akan terkonfirmasi dengan database yang ada. Tadi Nisa sudah sampaikan terkait lawan transaksi yang merupakan wajib pajak dalam negeri ya. Betul. Sekarang bagaimana untuk wajib pajak luar negeri lawan transaksinya? Kalau wajib pajak luar negeri, maka data yang perlu disiapkan adalah nomor TIN. TIN, apa itu TIN? Betul. TIN itu kepanjangannya Tax Identification Number, atau bahasa gampangnya itu adalah NPWP versi luar negeri, Pak. Oh iya. Setelah itu kalau misalkan lawan transaksi kita mau pakai tax treaty antara Indonesia dengan negara lawan, Baik. maka data yang perlu disiapkan juga adalah surat keterangan domisili, Pak. Baik. Oh, jadi tergantung pilihan wajib pajak juga ya. Jika mau menggunakan tarif sesuai tarif tax treaty atau P3B, maka wajib pajak bisa ya untuk menyampaikan SKD yang dimiliki gitu ya. Setelah ketahuan total satu masa begitu misalnya seperti SPT masa sebelum-sebelumnya ya, maka akan kita ketahui berapa sih wajib pajak yang harus di-setor ya. Kemudian setelah di-setor kita laporkan. Mungkin Nisa bisa ceritakan kembali lagi bagaimana jika misalnya nih SPT-nya sudah kita submit nih, sudah kita kirim, tapi ternyata ada kekeliruan. Kalau misalkan bukti potong sudah dibuat, SPT sudah dilapor, ternyata baru ketahuan gitu ya Pak ya? Iya. Ada data baru atau mungkin ada data yang berubah, ya kawan pajak bisa melakukan perubahan dengan cara melakukan pembetulan, pembatalan, atau penambahan bukti potong. Baik Pak, jadi kalau misalkan ternyata kita belum lapor nih SPT-nya, kita sudah buat bukti potong tapi belum lapor, kita udah keburu sadar duluan nih Pak, ada yang perlu dilakukan perubahan di bukti potong. Kira-kira apa nih yang kawan pajak bisa lakukan? Ya, baik. Jadi seperti halnya ya kawan pajak terkait pelaporan di SPT masih sebelumnya atau jenis pajak yang lainnya ya. Sebelum kita membuat SPT selesai kita submit, sebaiknya kita melakukan cek and recheck terlebih dahulu. Nah, menyambung pertanyaan Nisa tadi ya, misalnya kita sudah selesai membuat SPT, namun belum disubmit ya, setelah kita cek ternyata ada kekeliruan, maka ya e-bookport unifikasi tadi langsung bisa kita edit ya, kita lakukan perbaikan, atau bahkan ya jika memang kita akan batalkan tidak masalah ya, karena belum dilaporkan. Jadi bukti potongnya bisa dihapus ya Pak ya? Bisa dihapus ya. Oke. Kira-kira apalagi Nisa, jika kawan pajak masih penasaran nih, kita nih dalam komunikasi seperti ini ya, barangkali kurang bisa memuaskan ya kepada kawan wajib pajak ya, para kawan pajaknya terkait lebih atau lebih detailnya terkait aplikasi ini. Nah, misalnya kawan pajak nih pengen atau penasaran nih, pengen belajar lebih lanjut, kemana kira-kira kawan pajak bisa menghubungi Nisa? Kebetulan di bulan ini, di bulan Desember ini dan bulan depan, kami dari KPP Badora akan mengadakan kelas pajak terkait e-bookport unifikasi. Nah, informasi terkait e-bookport unifikasi ini akan kita selalu share melalui medsos kita. Untuk cek alamat medsos kita bisa dilihat di deskripsi box kami, ya di bawah ya. Lalu kalau misalkan nih kawan pajak mau menanyakan secara lebih detail terkait kasus yang dihadapi, kemana nih Pak? Iya,
Untuk kasus lebih detail bisa menghubungi langsung WA ya. Nah, bisa boleh mungkin kalau mau datang ke kantor karena sekarang sudah dibuka ya tatap muka, kita persilakan kantor pajak datang ke kantor ya untuk kita bahas, kita berikan informasinya secara lebih detail. Demikian pembahasan kami tentang SPT Masa PPH Unifikasi. Terima kasih sudah mengikuti podcast kami. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Salam Pandora, podcast andalan Pandora. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat, kawan pajak.